Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Syarifuddin. Saya merupakan seorang guru di SD Mutiara Harapan Islamic School Bangka dengan subjek atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, saya merasa bersyukur saya bisa bergabung di kegiatan apresiasi GTK tingkat Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang inovasi pembelajaran di dalam kelas, yang mana tema yang saya usung adalah integrasi mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan FEED, Feel, Imagine, Do, and Share dalam kegiatan Islamic Fair. Rasakan, bayangkan, lakukan, bagikan. Itulah prinsip dari inovasi pembelajaran yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Dalam era pendidikan saat ini, pembelajaran tidak lagi dapat berjalan dengan pendekatan tunggal. Terlebih lagi dengan banyaknya peserta didik yang masih memandang mata pelajaran sebagai bidang yang berdiri sendiri dan terpisah. Padahal, jika keduanya diintegrasikan dengan tepat, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang holistik, menyentuh akal, hati, dan juga keterampilan. Karena itu, saya menghadirkan inovasi pembelajaran terintegrasi, menggabungkan kekuatan PAI yang syarat nilai dengan keterampilan bahasa Indonesia yang menjadi sarana komunikasi ilmiah dan ekspresi kreatif. Pendekatan ini saya gunakan dengan pendekatan FEEDS yang sangat cocok untuk menumbuhkan empati, kreativitas, aksi nyata, hingga keberanian berbagi di hadapan publik. Selanjutnya, kita masuk bagaimana integrasi mata pelajaran itu bisa diterapkan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi tujuan dan kompetensi dasar, di mana para guru dalam hal ini adalah guru mata pelajaran terkait, yaitu guru agama dan bahasa Indonesia, memetakan capaian pembelajaran masing-masing. Sebagai contoh, guru agama di mana akan berfokus kepada materi ibadah Ramadan, tarawih, dan juga nilai berbagi. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia berfokus kepada menulis, berbicara, dan menyajikan informasi. Di mana masing-masing guru tersebut bersepakat untuk menentukan tujuan proyek, memahami makna Ramadan, menyajikannya dalam karya kreatif. Tahap selanjutnya adalah merancang proyek bersama, di mana guru agama dan guru bahasa Indonesia menentukan tema utama. Contoh, Ramadan ceria dengan ilmu dan kreasi, di mana mereka membagi kontribusi tiap mata pelajaran. Agama berfokus kepada konten materi keislaman, sedangkan bahasa Indonesia cara mengolah bahasa, menulis narasi, dan membuat teks informatif tentang topik yang diangkat. Selanjutnya, menentukan bentuk produk akhir, baik itu buku pop-up, puppet, infografis, dan sejenisnya. Dan tentunya yang terakhir adalah menyusun timeline pembelajaran 4 fase, feel, imagine, do, dan share yang merupakan jadi core atau pendekatan inti daripada pembelajaran tersebut. Tahap selanjutnya adalah fase pembelajaran dan juga pendampingan, di mana pada fase ini kita akan mulai dari fase feel, yaitu anak-anak merasakan dan menghayati, di mana para siswa mendalami nilai Ramadan melalui tadabbur, kisah inspiratif dari guru, serta diskusi yang menggugah rasa atas problem yang dihadapi. Kedua adalah imagine, membayangkan, di mana siswa membayangkan dan merancang ide kreatif terkait Ramadan. Misalnya menyusun alur cerita, merancang desain pop-up, atau memvisualisasikan pesan nilai-nilai ibadah,
khususnya membayangkan solusi-solusi atas permasalahan yang muncul dari topik terkait. Selanjutnya adalah do. Mereka setelah membayangkan harus melakukan. Tentunya para siswa menuangkan imajinasi mereka ke dalam karya nyata, seperti menulis teks, menggambar, membuat pola pop-up, dan menyiapkan puppet untuk pertunjukan dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah share, di mana siswa berbagi informasi atas apa yang telah ia peroleh dari tahapan-tahapan tadi. Hasil karya mereka di kelas ataupun di forum sekolah ataupun juga di hadapan orang tua sebagai bentuk refleksi sekaligus inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya, khususnya temannya. Tahap selanjutnya adalah presentasi dan juga apresiasi yang merupakan tahapan puncak daripada pendekatan FITS. Anak-anak sudah berempati dengan cara merasakan, sudah mengimajinasikan atau membayangkan berbagai macam solusi atas permasalahan, dan mereka pun sudah melakukan aksi nyata atas apa yang telah ia upayakan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan terakhir adalah share, berbagi dengan cara presentasi dan juga apresiasi, di mana presentasi dan hasil karyanya ditampilkan dalam dua sesi. Yang pertama dilakukan di kelas, disaksikan oleh para siswa, atau bisa juga di panti asuhan yang diintegrasikan dengan kegiatan community involvement. Kedua, dilakukan di kegiatan Islamic Fair yang dihadiri oleh para orang tua murid yang menjadi audiensnya, mendengarkan secara langsung dari hasil temuan para siswa-siswi atau anak-anaknya. Selanjutnya, guru pun melakukan penilaian berdasarkan rubrik, baik penilaian presentasi, penilaian kelengkapan poin-poin yang diminta dari masing-masing capaian pembelajaran. Dan terakhir adalah evaluasi, mencakup refleksi dan juga feedback. Terakhir adalah dampak dan hasil dari integrasi mata pelajaran antara PAI dan pendidikan agama dengan pendekatan FITS. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih berdiferensiasi, menyesuaikan gaya belajar anak dengan minat mereka dan juga kebutuhan setiap anak. Kedua, nilai-nilai profil Pancasila terimplementasi secara lebih otentik, seperti gotong royongnya mereka, bernalar kritis ketika memecahkan masalah dan kreativitas. Ketiga, siswa merasa lebih percaya diri karena setiap ide dihargai dan dikembangkan menjadi karya nyata. Do something and share the information. Dan terakhir adalah telah terjadi sinergi lintas mata pelajaran yang menjadikan mereka berkolaborasi dengan baik. Dan akhirnya kita masuk kepada tahap kesimpulan, di mana penerapan feeds, feel, imagine, do, and share terbukti selaras dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Feeds mendorong siswa untuk merasakan masalah secara empati, membayangkan solusi kreatif, dan melaksanakan aksi nyata serta berbagi hasilnya kepada komunitas. Siklus ini menjadikan P5 hidup dan aplikatif, sekaligus memperkuat praktik pembelajaran berdiferensiasi yang memberi ruang pada potensi unik setiap peserta didik. Demikian dari saya, dan ke akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.